Pada tugas sebelumnya, saya membuatnya dengan bantuan CSS Bootstrap versi 5 untuk membuat tampilan website lebih menarik dan responsif. Pada file index HTML adalah dashboard dari aplikasi Sita yang pada saya buat di tugas sebelumnya. Pada bagian ini, tidak ada perubahan navigasi menu ke halaman stok dan tracking. Sekarang kita cek pada file berikutnya, yaitu stok HTML. Stok HTML adalah halaman informasi stok bahan ajar yang sudah dimodifikasi. Yang awalnya menggunakan jQuery, sekarang sudah diubah dengan implementasi Vue.js. Pada baris ke-117, terdapat tombol berisi atribut klik untuk menampilkan modal tambah bahan ajar. Pada baris ke-118, terdapat tombol berisi atribut klik untuk memakai fungsi reset filter dari metode untuk memfilter dan sortir item pada tabel. Pada baris ke-124 hingga 161 adalah fitur filter untuk menampilkan berdasarkan kode daerah, kategori mata kuliah, stok menipis dan kosong, dan sortir berdasarkan judul, stok, dan harga. Pada baris ke-165 hingga 195 adalah bagian dari tabel untuk menampilkan data bahan ajar dummy dari file data bahan ajar.js. Apabila data dummy tidak ada, maka hanya menampilkan pesan tidak ada data. Pada baris ke-200 hingga 279 adalah modal tambah bahan ajar. Pada baris ke-283 hingga 364 adalah modal edit bahan ajar. Inilah bagian-bagian codingan Vue.js pada stok app.js untuk menjalankan fungsi pada halaman informasi stok bahan ajar, guys. Pada bagian compute untuk menghasilkan nilai baru berdasarkan data yang sudah ada. Misalnya untuk penghitungan sederhana, pemformatan data, maupun pemfilteran dan sortir daftar isi. Makanya fitur filter item diletakkan pada compute, guys. Pada bagian metode untuk menjalankan logika JavaScript dan berbagai fungsi yang kita buat untuk menangani event atau melakukan operasi yang tidak perlu caching atau cache, atau tidak bergantung pada data secara langsung untuk menghasilkan nilai. Pada bagian watch untuk memantau perubahan data tertentu. Misalnya, watcher akan memantau perubahan pada mode tambah dan edit, seperti menambahkan kelas mode open jika mode terbuka, dan menghapus kelas tersebut jika mode ditutup. Pada bagian mount untuk menjalankan kode setelah komponen selesai dirender ke dalam DOM atau DOM. Pada bagian update untuk menjalankan kode setelah komponen DOM diperbarui karena adanya perubahan data. Misalnya, apabila terdapat penambahan data bahan ajar, maka update akan menjalankan kode inisiasi ulang fitur popover. Sekarang kita coba buka halaman informasi stok bahan ajar, guys. Ini adalah tampilan dari halaman informasi stok bahan ajar. Jadi semua data dummy bahan ajar ditampilkan pada tabel di bawah, guys. Sekarang kita coba tes tambatan bahan ajar. Apabila kita mencoba tambah dengan field yang kosong, maka akan menampilkan feedback input tersebut harus diisi. Sekarang kita coba isi datanya secara acak, guys. Apabila kodenya sudah terdaftar, maka akan diminta untuk menggunakan kode lainnya. Sekarang kita coba menggunakan kode lainnya dan tekan tabak untuk menyimpan. Sekarang kita coba edit bahan ajar lainnya. Misalnya, kita coba set stoknya 0 dan perbarui. Maka statusnya menjadi kosong dengan badge warna merah, guys. Pada bagian ikon ini, kalau kita klik
maka akan muncul catatan kecil dan bagian atas tabel jika tersedia fitur dan sortirnya guys. Sekarang kita coba hapus bahan ajar yang baru saja ditambahkan. Maka akan muncul konfirmasi dulu sebelum menghapus. Apabila tekan OK, maka bahan ajar akan dihapus dari tabel dan array. Namun, karena saat ini data disimpan pada file dummy dan tidak mengimplementasi dan tidak mengimplementasikan script server side seperti PHP dengan koneksi database. Sehingga ketika halaman ini di-refresh, maka tampilan data akan kembali seperti semula guys. Sekarang kita cek pada file berikutnya, yaitu file tracking HTML. Tracking HTML adalah halaman tracking delivery order bahan ajar. Pada baris 114 hingga 125 adalah sebuah form untuk menambahkan delivery order baru. Pada kasus ini, input nomor delivery ordernya dibuat read-only saja, di mana kita memanfaatkan Vue.js untuk membuat nomor delivery order secara otomatis. Setelah kita tentukan paket, maka detail akan berubah sesuai dengan data dummy pada bahan ajar JS. Pada baris ke-182 hingga 216 adalah bagian dari tabel untuk menampilkan data delivery order dummy dari file bahan ajar JS. Apabila data dummy tidak ada, maka hanya menampilkan pesan belum ada delivery order. Pada baris ke-225 hingga 262 adalah mode tambah delivery baru. Inilah bagian codingnya Vue.js pada tracking app.js untuk menjalankan fungsi pada halaman tracking delivery order bahan ajar guys. Pada bagian compute terdiri dari fitur merender daftar paket dan ekspedisi ke info seller, menampilkan detail paket dan total harga, input nomor delivery order baru secara otomatis, dan merender orderan bahan ajar pada tabel guys. Pada bagian metode terdiri dari fitur konversi angka ke rupiah, generate nomor delivery order secara otomatis, mengformat tanggal ke format ISO, validasi form, reset validation untuk menyembuhkan feedback error pada input masing-masing, membuat atau mereset form delivery order baru, menyimpan delivery order, dan masih banyak lagi guys. Pada bagian watch untuk memantau perubahan pada input paket kode untuk set tanggal, name untuk menampilkan nama jika mahasiswa tersebut sudah pernah melakukan orderan, serta modal detail untuk menambahkan class open jika modal terbuka dan menghapus class tersebut jika modal ditutup. Pada bagian mount terdiri dari fitur menampilkan kode paket dengan nama paket dalam info seller dan inisiasi form dengan menambahkan nomor delivery order dan tanggal, dan juga beberapa kode untuk memuat daftar orderan ke tabel. Sekarang kita coba buka halaman tracking delivery di order bahan ajar guys. Ini adalah tampilan dari halaman tracking delivery order bahan ajar. Jadi, semua data dummy orderan itu ditampilkan pada tabel di bawah guys. Sekarang kita coba tes tambahkan orderan baru. Kalau sudah, maka tekan simpan untuk menyimpan dan orderan baru akan muncul di tabel guys. Sekarang kita coba tampilkan orderan yang statusnya dalam perjalanan. Akan menampilkan mode detail berisi detail orderan. Dan pada bagian bawah menampilkan rincian perjalanan orderan dengan urutan dari tanda terbaru ke terlama. Sekarang kita coba tampilkan orderan yang baru saja ditambahkan. Pada bagian ini, riwayat perjalanan tidak tersedia karena masih berstatus dalam proses dan belum ada fitur untuk menginput riwayat perjalanan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, gugup dalam penyampaian,
ataupun tulisan coding yang tidak terbaca karena tulisannya di layar kecil.